Nabi Ayub itu orangnya luar biasa, keluarganya sejahtera, istrinya cantik, menemani setia pada beliau, anaknya 12. Sempurna hidupnya luar biasa. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, keluarga sejahtera, aset banyak. Diuji oleh Allah dengan 3 ujian di 3 hari berbeda. Hei, saya pernah berjanji kepadamu, kalau kamu sakit saya sembuhkan. Saya berjanji kepadamu, kalau kamu butuh saya berikan. Sekarang kamu minta kepada saya pun akan berikan apa yang pernah saya janjikan. Maka diberilah contoh oleh Allah langsung dalam Al-Quran yang Anda mungkin tidak akan bisa mengelaknya lagi. Contoh ini diberikan langsung satu penyakit, yang penyakit ini disebutkan dalam riwayat tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya dan tidak pernah dialami oleh orang sebelum beliau ini. Jadi Allah langsung turunkan penyakit tingkat tinggi yang kata manusia sulit ada obatnya dan bahkan tidak akan pernah dialami oleh siapapun. Penyakitnya langsung disebutkan yang paling tinggi sehingga Anda nanti tidak akan bisa berkhayal lagi. Kalau yang tinggi ini aja disembuhkan kata Allah, apalagi yang kurang daripada ini. Dan di ujung ayatnya, kalau ada orang yang mengamalkan amalan yang sama seperti ini, maka saya akan sembuhkan kata Allah seperti saya sembuhkan penyakit yang berat ini. Yuk kita mulai ayatnya. Wa Ayyuba, dan saya akan buka kata Allah kisah tentang Ayyub alaihissalam. Contohnya Nabi Ayyub pernah terjadi di masa lalu. Ayyub diuji dengan satu ujian, dan ujian ini kami akan jadikan inspirasi bagi orang di masa depan. Kalau mereka mengamalkan seperti apa yang dikerjakan oleh Ayyub alaihissalam, maka kami pun akan berikan anugerah seperti Nabi Ayyub mendapatinya. Apa ujiannya? Teruskan ayatnya. Anni massaniyal dhurr, ya Allah, saya sakit. Jadi Nabi Ayub itu di ayat ini dilukiskan diuji dengan penyakit. Singkatnya dijalani itu semua dengan penuh kesabaran. Yang paling menarik, tiba-tiba istrinya bertanya pada suaminya setelah sekian masa. Kalau bahasa kita, Papa kan Nabi, Papa Rasul, kenapa tidak mengangkat tangan bermohon berdoa kepada Allah, minta disembuhkan aja, tentu Allah akan kabulkan. Nah ibu lihat sekarang, apa jawab suaminya pada saat itu? Kata Nabi Ayub, bahasa kitanya, kita diuji dengan senang berapa lama? Kaya, nyaman, hidup sejahtera, sehat 20 tahun. Ada riwayat menyebutkan 70 tahun. Kita diuji sekarang begini berapa lama? Harta hilang, anak-anak tidak ada, papa sakit seperti ini, berapa lama? 7 tahun. Maka kata suaminya, perhatikan kalimat ini indah sekali. Papa malu kalau minta sekarang. Belum sama masanya antara ujian sakit dengan sehat, antara ujian yang tidak ada harta dengan banyak harta, antara ujian ada anak dengan gak ada anak. Dulu kita senang 20 tahun, masa baru diuji 7 tahun sudah mengeluh? Nanti aja kalau ujian sakit ini sama-sama 20 tahun masanya seperti yang dulu, baru papa minta kepada Allah untuk memohon. Ini prinsip dalam hidup. Kalimat ini dibaca dengan sangat jeli oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, inilah prinsip hidup yang standar antara sabar dengan syukur. Jadi kalau sedang banyak harta, supaya tidak terlampau berlebihan, tidak banyak stres, antum syukuri itu. Jadi kalau sedang naik, gunakan syukur. Kalau sedang turun, gunakan sabar. Kalau antum berada di tengah-tengah, nikmat hidupnya. Di begitu naik, tidak menjadi beban, santai, tidak banyak gelisah, gunakan kaidah syukur. Begitu sedang diuji, gunakan kaidah sabar. Kalau antum tempatkan di tengah-tengah, maka tidak ada bedanya antara ada dan tidak ada. Dua-duanya nikmat. Coba deh ibu dan bapak terapkan di rumah tangga aja, syukur dan sabar, itu enak. Pernah ada 2 orang berumah tangga di masa lalu, ini kisah nyata, salafus saleh. Rumah tangga, sering bercanda, candanya itu indah. Istrinya qadarullah cantik, luar biasa cantik, jauh dari si antum sekarang. Suaminya biasa-biasa, jauh dari suami ibu sekarang. Ya, jadi suatu kali begitu dandan indah, cantik keluar, itu suaminya menatap, matanya tak berkedip, kepalanya tak berpaling, begini aja. Kata istrinya, Zauji, ma bika, sayang, kamu kenapa? Kata suaminya, syakartullah ala hadhil jamalah. Aku bersyukur kepada Allah dianugerahi istri yang begitu cantik ini. Tak mampu aku berpaling, tak bisa aku berkedip saat ini. Kata istrinya, Zauji, kunna fil jannah. Sayang, kita berdua akan ke surga. Kaget.
Kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur mendapati aku cantik begini, dan aku pun bersabar mendapati kamu seperti ini. Kamu bersyukur mendapati aku cantik begini, aku pun bersabar mendapati kamu seperti ini. Keduanya ketawa, indah. Satu menerapkan kaidah syukur, dua menerapkan kaidah sabar. Dan dua-duanya tertawa, gembira, walaupun memang nyelekit kata-katanya. Tapi gak ada pertentangan. Ya sama persis dengan kaidah ini. Nantilah setelah 20 tahun baru papa minta. Dianggap semua sama. Sakit dengan sehat itu ujian. Satu syukur, dua sabar. Kaya dengan biasa itu ujian. Kalau di atas kita syukur, kalau di bawah kita sabar. Maka hidup seperti itu akan tenang. Tapi yang jadi masalah, penyakit itu mulai sudah mengganggu fisik sehingga tidak sempurna ibadah. Kunci pertama. Saya buka kuncinya. Satu. Penyakit ini sudah mulai melukai fisik dan mengganggu kesempurnaan ibadah. Jadi yang menyerang itu bukan penyakit biasa lagi. Ke tangan sudah nggak sempurna gerak, ke kaki sudah melukai, ke kepala mulai terasa. Sehingga ketika akan ibadah, rasanya ini kurang sempurna ibadah ini. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang sudah berpengaruh kepada fisik dan sifatnya sudah mulai terasa bahkan melukai, itu disebut dengan durrun namanya. Durr. Jamaknya disebut dengan darar. Kalau biasa-biasa memang menimpa, teralami, tapi kita masih merasakan biasa. Sholat lancar, aktivitas nyaman, pusing dikit-dikit, keseleo yang tidak banyak pengaruh. Maka orang Arab mengatakan ba'sun, jamaknya ba'sa. Ba's. Mau datang ke kajian, hujan rintik-rintik, bisa Anda lewati, gampang ini, kena juga nggak apa-apa, nggak terlampau basah, lewat. Kata orang, hujan nazil matar. Kata antum, la ba's. Orang Arab mengatakan la ba'sa, gak ada masalah, ringan. Orang Indonesia gak usah panjang-panjang, labas. La ba'sa, labas, lewat. Masuk. Nah biasanya kalau orang masih standar-standar, jarang-jarang berangkat, baru pertama kali diuji dulu begini. Allah gak akan langsung naikkan pada tingkat tinggi. Sehingga dengan demikian nanti ada tahapan-tahapan mengalami ujian. Begitu antum lulus, hebat. Kalau kurang lulus, diuji lagi supaya mantap. Papa mah mau berangkat ke pengajian, bagus. Begitu mau berangkat, hujan. Hujannya rintik-rintik. Bang gak jadi ya hujan. Tapi kan ada payung pak. Takut teriak. Oh, bilang aja gak mau kan. Dibahas. Hujan deras, kencang. Sudah mulai membuat tubuh kita basah. Kadang-kadang ada petir. Sudah mulai membuat keadaan kita sudah tidak kondusif. Basah, keadaan sudah menimpa fisik. Kadang-kadang datang membawa penyakit. Kalau sudah berpengaruh kepada fisik dan bahkan melukai, itu disebut dengan durrun namanya ini. Penyakit Nabi Ayub pada saat itu sudah mulai kemudian menyakiti tubuhnya, sehingga beliau mengatakan, awas lihat kalimatnya, anni massaniyad durr. Massa itu artinya sesuatu yang sudah menyentuh secara total. Jadi sakitnya bukan cuma di kepala, terasa ke semuanya. Tapi catatannya sudah mulai mengganggu saya ibadah. Jadi penyakit itu dibawa kepada suasana mengganggu ibadah. Keibadah. Jadi sepanjang sakit saya ini, saya alami, saya terima. Kalau ibadah saya nggak terganggu, saya biasa aja, saya jalani. Saya bisa sholat, ya saya bisa berdoa, normal. Tapi kalau sudah mengganggu kepada ibadah saya, baru kemudian bermohon kepada Allah. Kaidah yang pertama, jika antum ingin bermohon cepat ingin dikabulkan oleh Allah, maka bawalah doa itu pada kepentingan ibadah. Contoh, maaf ya, betapa banyak teman-teman kita sekarang ingin lulus di kampus cuma sekedar lulus. Ya Allah mudahkan saya ujian, ya Allah mudahkan anak saya ujian besok di kampusnya, ya Allah mudahkan dia ujian. Ada yang pengen kemudian pekerjaannya diterima, ya Allah mudahkan ya Allah. Ada yang pengen harta, ya Allah mudahkan saya mendapatkan mobil, ya Allah mudahkan saya mendapatkan motor. Jujur katakan pada saya, dari semua permohonan itu berapa yang antum arahkan pada kepentingan ibadah? Pernahkah anda bermohon kepada Allah, ya Allah luluskan saya yang dengan ilmu ini, ya Allah saya bisa mendekat kepadamu. Ya Allah luluskan saya, ya Allah yang dengan ilmu ini engkau berkahi amal saya. Ya Allah anugerahkan saya kendaraan, ya Allah yang dengan itu saya bisa gunakan untuk mencari yang halal. Saya bisa pakai untuk ke taklim, saya bisa pakai untuk ke masjid. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa zakat. Ya Allah anugerahkan saya harta supaya bisa haji, bisa umrah. Betapa banyak orang meminta hanya untuk kepentingan dunia saja. Apakah dilarang? Tidak.
cuman sayang antum tidak akan mendapatkan dua hal. Satu, bagian akhiratnya, dan kedua, percepatan untuk jawabannya. Yang minta dunia, Al-Baqarah ayat 200, paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang kalau berdoa mintanya cuma dunia aja. Ya Allah, besok ujian luluskan saya, Allah, dunia. Ya Allah, IPK saya pengen sekian, dunia. Ya Allah, pekerjaan saya mudah-mudahan diterima, dunia. Ya Allah, lancarkan proyek saya, dunia. Cuman proyek itu mau diapain, gak diterusin. Tapi ada yang minta kepada Allah. 201-nya, Rabbana wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang disanjung langsung oleh Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, ya Allah, saya mohon berikan kebaikan untuk dunia saya dalam pekerjaan ini dan jadikan dia punya nilai akhirat. Jika antum minta, ya Allah, mudahkan saya mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan halal menurut pandanganmu dan memudahkan saya ke surga, ya Allah.